Kalian pernah dengar gak kasus tentang Setiabudi 13? Nah, hari ini aku mau bahas topik itu dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Let's go. Jadi, pada tanggal 23 November 1981, ceritanya itu ada dua orang satpam yang bekerja di PT Garuda Mataram Motor, di mana mereka itu menemukan dua buah kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman Setiabudi, Jakarta Pusat. Nah, kardus-kardus ini tuh menarik perhatian dua orang satpam tadi tuh, dikarenakan tercium bau-bau anyir yang menyengat dan kardus ini tuh udah dikerubungi banyak banget lalat. Awalnya kedua orang satpam itu menghiraukan hal ini, cuma karena baunya makin kenceng dan menyengat banget, akhirnya mereka jadi curiga tuh. Nah, karena mereka curiga, mereka lapor aja tuh ke Polantas yang deket situ. Cuma polisi yang lagi bekerja saat itu tuh bener-bener lagi sibuk banget dan ya dibiarin aja dihiraukan sama polisinya. Sampai akhirnya ada dua gelandangan yang menemukan kardus tersebut. Nah, mereka penasaran nih, mereka buka dong kardusnya dan kalian tahu nggak apa yang mereka temuin? Nah, di kardus pertama nih ya, mereka menemukan 13 tulang dan sebuah kepala dengan kondisi tulang yang bersih, dikerak dan dagingnya. Nah, lalu di kardus kedua, mereka menemukan 180 potongan daging manusia termasuk organ-organnya. Lalu mereka langsung laporin hal ini ke pihak berwajib dan kardusnya tuh dibawa ke RSCM, yaitu RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, di mana langsung ditangani oleh almarhum ahli forensik legendaris yaitu Dr. Abdul Munim Idris. Dan hasilnya gimana nih? Nah, jadi kata Dr. Abdul Munim Idris ini, ternyata kasus ini adalah kasus paling bengis dan berkesan yang pernah dia tanganin. Kenapa nih? Karena menurut hasil otopsi yang udah dilakuin selama 2 jam, dokter dan tim menemukan bahwa korban tanpa identitas tersebut adalah seorang pria berumur sekitar 18-21 tahun dan memiliki tinggi badan 165 cm. Nah, kalau kita lihat dari umurnya sih masih muda ya, 18-21 tahun, kasihan sih. Dan diduga korban tersebut dibunuh dan dimutilasi sekitar 1-2 hari sebelum jasadnya itu ditemukan. Dan nih ya guys, yang lebih parahnya lagi, menurut Dr. Munim Idris ini, hal ini dilakukan oleh lebih dari 1 orang nih. Mungkin sekitar 3-4 orang yang profesional. Kenapa bisa 3-4 orang yang profesional? Karena mengelupas mayat dan mengerat tulang bukanlah hal yang mudah bahkan bagi tim forensiknya sendiri. Nah, lalu kasus ini tuh viral guys dan menjadi headline di Indonesia pada saat itu tuh. Dan banyak banget keluarga yang melaporkan kehilangan anggota-anggota keluarga mereka dan gak ada satupun yang kenal siapa nih korban ini guys. Sampai akhirnya pada tanggal 27 November 1981 korban dikebumikan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai 42 tahun kasus ini masih menjadi misteri. Dan sebenarnya kasus ini tuh kasihan banget guys, karena korbannya tuh masih lumayan muda lah dan dia udah jadi korban mutilasi dan gak ada yang tahu nih orang ini siapa. Nah, segitu aja kasus Setiabudi 13 dari aku. Gimana nih menurut kalian nih guys? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa request juga cerita yang akan aku bahas di next video. See you!